Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan tutorial saya yang ketiga ya tentang aplikasi Benma App. Jadi kali ini kita akan mengimpor data sakti ya, mengimpor data sakti untuk mengambil atau mencocokkan yang video sebelumnya adalah mencocokkan antara data simponi dengan pembukuan kita. Sekarang data sakti dengan pembukuan kita gitu. Nah, untuk itu ini sebenarnya di data ini ya di modul atau menu ini saya sudah dari Januari. Ini Januari. Ini ciri-cirinya ini ya. Tanggalnya, rentang tanggal bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat di sini. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, sekarang kita akan coba mencocokkan di bulan Juni gitu. Nah, sebelum mengimpor, kita siapkan dulu apa namanya file yang diambil dari Sakti ya. Nah, caranya adalah kita login dulu ke Sakti. Ini ya, mana Saktinya ini? Sakti. Sebentar, saya masuk ke Sakti dulu ya. Sakti. Baik, kita udah masuk di Sakti ya. Jadi untuk mengambil file DNP ya, caranya seperti ini, teman-teman di menu sini ya. Di bendahara ini, kemudian ke menu bendahara, kemudian upload ya, kemudian upload data penerimaan. Seperti ini. Kemudian di sini kalau sudah memproses ya, biasanya di sini kan kita memproses tuh. Nah, kalau sudah semua diproses, ini saya nggak perlu, ini bulan Juli ya. Saya langsung saja ke data penerimaan. Saya mau ngambil eh, bulan Juni ya. Nah, di sini caranya adalah ini. Kita klik cetak yang ini. Kemudian di sini kita jenis pilih jenis reportnya adalah DNP detail. Detail ya. Kemudian jenis filenya Excel. Kemudian tanggalnya ini kita ambil dari tanggal 1 Juni ya. Kemudian di bawahnya kita ambil sampai 30 Juni. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Cetak DNP detail. Nah, kita tunggu ya. Nah, dia minta menyimpan. Saya simpan saja di dokumen ya. Dokumen, saya simpan. Saya pilih save. Nah, dia sudah tersimpan di sini. Saya buka dulu, saya lihat. Nah, dia sudah di sini ya. Ini kalau kita buka file DNP saktinya ini, DNP detail ya, Excel, DNP detail. Jadi seperti ini dia bentuknya, jadi seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini nggak perlu kita rapikan lagi, nggak perlu kita hapus ini yang apa? Ini ada sekat seperti ini, ada renggang seperti ini, seolah-olah terputus-putus di halaman, nggak usah dirapikan. Jadi kita nggak perlu repot merapikan ya, biarkan saja seperti ini, kita tutup saja. Nah, jadi aplikasi kita ini udah pinter ya, udah cerdas. Kita buktikan sekarang ya. Kita mengambil file itu yang di dokumen, yang ini, yang tadi barusan kita eh, impor, ambil. Nah, kita klik, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini. Dia langsung cerdas, dia langsung membaca. Nah, di sini cocok, cocok, cocok. Nah, kita lihat di sini. Nama filenya ini, rentangnya ini yang dia dapatkan 130 baris NTPN. Nah, ini total nominalnya ini. Nah, dia bilang ini apa? Cocok. Melawan BEMA atau VS BEMA dia cocok, 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 cocok. Nah, sudah cocok. Seperti itu ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini yang saya maksud teman-teman ya. Ini fungsional. Fungsional itu adalah PNBP fungsional, yaitu yang SIM, STNK, ya, selain yang pokoknya yang kepalanya 4252 itu fungsional. Kemudian kalau kita geser ke sini, ini ada PNBP umum yang masuk. Di mana ini nanti mempengaruhi saldo Wakpa. Dia akan mempengaruhi saldo Wakpa di Sakti ini gitu. Nah, di sini di bulan Juni ternyata di saya ada
PNBP umum gitu. Yang kepala mata anggarannya 4251. 4251. Nih, ada lelang di sini. Nah ini lelang. Ini ada sewa gedung kalau nggak salah. Nah ini. Nah, totalnya segini. Nah inilah dia jumlah yang masuk di Sakti itu gitu. Itu ya. Nah, ini kita simpan aja. Caranya klik ini. Simpan ke database. Setelah disimpan, simpan data import database, data pada rentang tanggal yang sama akan diganti. Oke. Nah, sudah begitu ya. Sudah berhasil. Ini terlihat dari sini ada nih. Data yang paling atas ini. Nah, ini. 130 baris, totalnya sekian. Itu teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai sampai di sini sesinya ini ya. Untuk pembahasan data sakti seperti itu, simple sekali. Yang penting sudah cocok gitu. Dan kita lihat ada PNBP umum ternyata. Nah, nanti di sesi berikutnya ini kita akan lihat. Saya akan bahas tentang rekonsiliasi eh, LPJ. Nah, kita akan rekonsiliasi LPJ. Kita akan ngambil data dari My Interest. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membuat LPJ nanti. Itu ya. Saya pause dulu sebentar videonya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang saya maksud lah ini. Ini saya tutup dulu ya yang di Sakti ini. Kita LPJ itu ya. Di menu bendahara, kemudian cetak laporan, LPJ bendahara penerimaan itu ya. Sebentar masih alot. Ya ini. Misalnya saya pilih ini LPJ ya. Kemudian yang bulan Juni. Bulan Juni tanggal 30. Ini saya lihat seperti apa data saya. Yang saya maksudkan tuh ini. Supaya kita tidak bingung-bingung membuat yang ini. Saya zoom dulu. Ini. Proses data upload. Nah ini gimana caranya kita bikin ini supaya otomatis gitu. Dengan mengambil data di Sakti sama di My Interest gitu. Modalnya dua, Sakti dan My Interest gitu. Nah, dengan itu kita langsung bikin ini. Jadi nggak pusing-pusing lagi gitu. Ya. Nah, inilah di sini saya ingin supaya nanti tinggal lihat laporannya, cocokkan dengan ini gitu ya. Melihat laporan itu kan kita unduh di sini dia. Di preview kita unduh LPJ-nya, kita lihat benar nggak dia gitu. Nah, nanti mungkin tutorial selanjutnya saya di laporan bulan Juli ini saya akan praktekkan gitu. Sementara ini dulu seperti ini ya. Nah, itu. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan yang ini. Rekonsiliasi LPJ supaya dia otomatis tinggal salin-salin aja ininya apa? Ini maksud saya apa ya namanya ini? Sebentar. Ini penjelasan selisih ya. Supaya dia otomatis membuat penjelasan selisih. Segitu dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.